Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tentang cara sukses dalam usaha budidaya ikan lele. Nah, dari teman-teman yang ingin belajar mengenai tentang budidaya ikan lele atau ingin mempunyai usaha budidaya ikan lele, silahkan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman paham apa yang saya sampaikan di video kali ini, teman-teman ya. Yang pertama, sebelum teman-teman terjun langsung dari usaha budidaya pembudidayaan ikan lele, teman-teman wajib mengetahui langkah-langkahnya dan persiapannya. Apa aja sih persiapannya? Yang pertama adalah kita harus mempunyai modal, teman-teman ya, modal yang cukup. Nah, dari modal yang cukup ini itu berapa sih? Nah, kalau untuk sebagai gambaran, kita mempunyai modal sekitar 5 juta, teman ya. Itu sudah mencakup biaya kolam dan operasional. Dari pembuatan kolam, juga dari operasional pembenihan ikan lele sampai siap jual ya. Nah, mungkin ada yang berkomentar ya. Ini saya jawab terlebih dahulu. Mungkin ada yang berkomentar seperti ini. Wah, modalnya kok sedikit amat ya. Ini saya kemarin kok modalnya kok 10 juta atau sekian juta. Nah, ini saya kembalikan lagi, teman ya. Dari modal awal ini sebenarnya kita bisa buat irit atau boros ya. Yang penting adalah nanti menjadi kunci utama adalah pokok dari biaya pakan dan juga biaya untuk operasional pembudidayaan ikan lele. Bukan kolam ya. Kalau kolam kan bisa kolam dengan harga mahal dan kita buat kolam dengan harga murah. Jadi seperti itu, teman-teman, paham ya. Dan yang kedua, setelah teman-teman sudah mempunyai modal, yang kedua adalah teman-teman harus wajib meluangkan waktu ya. Ini jarang sekali disampaikan oleh teman-teman petani yang belajar di tempatnya masing-masing. Mungkin dia dari seorang si A atau si B belajar di tempat si A, mereka itu jarang sekali menyampaikan pembudidayaan ikan lele itu harus berkorban waktu ya. Kenapa saya bilang berkorban waktu? Karena jika teman-teman masih mempunyai pekerjaan yang lain, saya jamin mungkin tingkat keberhasilan sekitar 20% ya. Dari 100 orang mungkin tingkat keberhasilannya itu mungkin sekitar 20%. Yang 80% itu rugi ataupun gagal ya. Karena dalam proses pembudidayaan ikan lele yang jadi tahapan rawan gagal adalah proses dari mulai pemijahan sampai perawatan larva di usia 14 hari. Itu nanti adalah teman-teman diuji di rentan-rentannya larva lele untuk perkembangbiakannya ataupun pertumbuhannya ya. Jadi di usia tersebut itu larva lele akan sensitif sekali, teman ya, untuk perawatannya. Kalau teman-teman sudah mempunyai modal dan waktu siap ya, atau teman-teman sudah mungkin mempunyai tekad yang bulat ya untuk terjun di usaha pembudidayaan ikan lele, teman-teman jangan nanggung ya, harus total ya, apapun siap, benar-benar siap ya. Nah, setelah itu teman-teman sudah buat kolam dan teman-teman silahkan beli indukan ya, beli indukan. Nah, beli indukan itu yang saya sarankan untuk teman-teman yang belajar ya. Mungkin teman-teman tergantung dari budgetnya. Kalau mempunyai modal yang cukup, belilah indukan sertifikat ya. Tapi kalau modalnya pas-pasan, beli indukan dari petani, mungkin peternak ya. Pokoknya beli indukan aja yang sudah siap ya. Itu biasanya harganya berkisar di 35 kalau di petani. Itu harga 35 itu mungkin per kilo paling mahal itu, teman ya. Tapi rata-rata sekitar 25 atau 20.000. Itu untuk per 1 kilonya, teman ya, bukan per satuan, bukan ya. 1 kilonya. Nah, setelah teman sudah memilih indukan, maka teman sudah siap untuk memulai usaha pembudidayaan ikan lele. Silakan teman-teman karantina terlebih dahulu indukannya, rawat dengan baik. 1 minggu atau 2 minggu kemudian kita sudah mulai bertempur di bidang usaha pembudidayaan ikan lele, atau kita sudah mulai bisa pemijahan ikan lele ya. Nah, setelah teman sudah mulai pemijahan ikan lele, tentunya untuk media
kita harus tentukan ya untuk media telur. Ini sering sekali ditanyakan dari teman-teman yang baru belajar. Untuk media penempelan telur atau media kakaban yang bagus itu jenis apa sih? Kok ada yang menyarankan pakai ijuk, ada yang menyarankan pakai paranet, ada yang menyarankan pakai waring, dan banyak sekali media yang lain. Ada juga menggunakan SBS, genteng, dan lain-lainnya. Nah, ini sangat menarik sekali saya bahas teman-teman ya, karena ini teman-teman perlu tahu ya, karena ini masih tahapan awal. Untuk media kakaban yang bagus menurut saya adalah, kalau saya pribadi ya, itu jenis kakaban yang mudah diangkat dan tidak menyulitkan ya. Untuk sebagai halnya contoh ya teman ya, untuk jenis media itu ada plus dan minusnya. Sebagai contoh ijuk itu media yang sangat bagus sekali menurut saya, tapi ada kekurangannya teman ya, karena saya sudah pernah praktek menggunakan ijuk ya. Kekurangannya adalah waktu nanti larva ikan lele itu menetas ya, itu biasanya larva akan bersembunyi di sela-sela ijuk itu tadi, sehingga untuk proses pengangkatannya itu biasanya masih ada yang menempel di ijuknya ya. Jadi menurut saya untuk kekurangannya adalah proses pengangkatannya itu akan lebih sulit ya, bukan sulit diangkat bukan, tapi ada dari larva itu yang nyangkut di ijukan tadi. Nah, yang menurut saya yang cocok ya sudah saya praktekkan dan saya masih gunakan adalah menggunakan paranet ya. Itu sangat bagus sekali, dan untuk proses pengangkatannya itu akan cepat, mudah, dan untuk tingkat larva menempel itu pun minim ya. Dan ada lagi teman ya, sebenarnya dari teman-teman ada yang menggunakan ayakan pasir ya, atau ram-raman pasir, itu ada menggunakan SBS. Tujuannya adalah sebagai untuk media penempel dan juga supaya telur itu aman dari induknya teman ya, jadi tidak dimakan lagi. Nah, setelah teman-teman sudah menemukan media yang cocok, silahkan pilihlah salah satu ya, yang mana aja boleh, yang penting nanti hasilnya dari larva itu tadi ya. Larvanya kalau bisa kita siapkan media kocoran, tempat tandon, pokoknya kita siapkan dari mulai segi modal pakan ya, kita siapkan juga ya. Jadi untuk persiapan dalam pemijahan ikan lele itu sebenarnya kunci utama adalah teman-teman adalah keuletan dan juga tekad ya. Jika teman-teman malas dalam melakukan hal ini itu ya, maka saya jamin teman-teman akan gagal. Dan lagi teman ya, usahakan dalam budidaya ikan lele, jika teman-teman mengalami kegagalan jangan sampai putus asa, karena suatu kegagalan adalah pembelajaran penting dari diri kita sendiri, tidak dapat dari orang lain ya. Jadi semoga teman-teman yang sudah praktek berhasil dan sukses ya. Jika ada suatu pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya, nanti saya akan buatkan video mengenai tentang pertanyaan teman-teman ya. Video ini saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Ganda Nusantara, salam jos ya.